Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Sehat semuanya? Baik, kalau sehat berarti belajar hari ini bisa berjalan dengan baik. Sekarang kita mulai dulu dengan berdoa. Sekarang coba semuanya berdiri. Di sini ketua kelasnya siapa? Boleh ketua kelasnya pimpin doa sebelum kita mulai belajar ya. Terima kasih Fanya. Apakah ada kawan yang tidak masuk hari ini? Siapa? Keterangannya apa? Tidak tahu. Oh ya, tidak apa-apa. Baik, hari ini kita akan belajar tentang kebersihan lingkungan kelas. Yang mana saja yang disebut dengan lingkungan kelas? Lingkungan kelas itu yaitu tempat yang kita belajar ini. Di dalam lingkungan kelas ini ada apa saja? Yaitu ada meja, ada kursi, ada apa lagi? Ada sapu, ada pengepel, dan juga ada kita semua yang belajar di sini. Di sini ibu punya tisu dan air. Nanti ibu akan minta satu orang atau boleh 2 orang ya. Boleh, ini 1. Oke, sekarang coba tisunya dipegang. Dipegang tisunya, dipegang. Sekarang ibu mau coba tisunya ini kamu lapkan di atas mejanya. Ayo coba. Di laci juga boleh, di meja-mejanya juga boleh. Coba dilap. Nggak apa-apa, dilap aja. Sekarang coba tisunya diangkat. Dikasih lihat ke kawan-kawannya. Bersih atau kotor? Kotor. Kotor kan? Nah, coba kita semua bayangkan. Kalau setiap hari kita belajar nih. Belajar dengan kotoran dan debu yang banyak di sekitaran kita di dalam kelas. Apa yang terjadi? Bisa bawa penyakit enggak? Bisa. Bisa kan? Penyakit apa yang bisa disebabkan oleh debu yang ada di kelas kita ini? Iya, betul. Pintar sekali. Siapa namanya? Nardi, iya. Batuk, iya benar. Batuk juga. Jadi bisa menyebabkan penyakit batuk, pilek, dan juga sesak nafas. Nah, debu yang kita lihat ini, kita bisa lihat debu, tetapi kuman kita tidak bisa melihatnya. Karena kuman itu tidak terlihat, tetapi kuman itu paling senang yang namanya di tempat yang kotor. Iya, kuman itu tidak terlihat, tapi dia suka bersarang di tempat yang kotor. Nah, coba bayangkan, kalau kita belajar di tempat yang kotor, banyak sampahnya, banyak debunya, apa yang terjadi kalau kita belajar di tempat yang kotor? Tentu kita akan merasa tidak nyaman dan juga bisa membawa penyakit pada tubuh kita. Nah, bagaimana caranya biar kita belajarnya nyaman? Tidak ada sampah, tidak ada debu, dan kita itu belajar dengan baik setiap hari. Gimana caranya? Iya, membersihkan kelasnya masing-masing. Jadi, biar kita itu terhindar dari debu-debu, dari kotoran-kotoran sampah yang ada di dalam kelas, dari baiknya setiap kali datang, membersihkan kelas, tentunya pasti jendela-jendela harus dibukakan biar ada udara segar yang masuk, dan udara kotor di dalam lingkungan kelas bisa keluar. Untuk membersihkan kotoran dan sampah-sampah yang di dalam kelas kita nih, ada tidak alat-alat yang kita pakai untuk membersihkan itu? Iya, benar. Sapu. Ada apa lagi? Pengepel. Iya, pengepel. Pengepel. Nah, alat-alat seperti sapu, pengepel, sapu lidi, sapu ijuk, ada enggak yang membuatnya? Ada kan? Nah, para pembuat ini disebut dengan pengrajin. Nah, pengrajin ini membuat sapu lidi, sapu ijuk untuk kita pakai, kemudian dibawalah ke penjual atau yang disebut tempat warung atau toko atau pasar tempat kita membelinya. Nah, kemudian kita bisa mendapatkan alat-alat tersebut, sapu tersebut dari si penjual tadi, dari warung, dari toko, dari pasar. Nah, mereka sudah capek-capek membuat sapu untuk kita. Dan kita tidak memakainya. Apa yang terjadi? Tentu kelas atau ruangan, tidak hanya di kelas ya, di rumah juga kita memakai sapu untuk kita gunakan untuk membersihkan. Pengrajin yang membuatnya, yaitu di toko, warung, atau pasar.
Nah, dalam kegiatan ini pengrajin itu biasa kita sebut dengan yaitu bagian produksinya. Dan kemudian penjual toko ini disebut juga dengan distribusi. Agar semuanya itu berjalan dengan baik, misalnya kan kita sekolah dari hari Senin sampai hari Sabtu ya. Terus setiap hari harus bersih. Dan itu cuma 1-2 orang yang membersihkan. Kalian mau tidak? Hanya 1-2 orang saja yang membersihkan dari hari Senin sampai hari Sabtu. Mau? Nggak mau kan? Jadi pastinya kalian tuh mau semuanya harus merasakan membersihkan kelas agar kelasnya itu tetap rapi tadi kan. Nah, gimana caranya biar semuanya itu bisa dapat? Biar si A bisa juga membersihkan, si B juga harus dapat membersihkan juga. Jangan hanya si C setiap hari. Nah, gimana caranya? Kita sudah menentukan yang namanya jadwal piket. Nah, kalau jadwal piket hari ini biasanya jadwal piketnya satu hari berapa orang? Ada 3 atau 4 orang misalnya 2 laki-laki, 2 perempuan. Nah, si laki-laki ini bisa bantu mengangkat kursi ke atas meja kan. Kemudian yang perempuannya bisa membantu membersihkan kelasnya seperti menyapu, mengepel, atau bisa mengelap semua meja-meja yang kita gunakan. Nah, kalian itu atau kita semua yang ada di dalam kelas ini tentunya punya hak untuk belajar di tempat yang bersih, di tempat yang nyaman. Tetapi kita juga yang punya kewajiban dan tanggung jawab untuk membuat kelas itu tetap bersih dan nyaman. Nah, jadi pada intinya begini. Kalau kita mau belajar di tempat yang bersih, di tempat yang nyaman, tidak ada kotor, tidak ada bau-bau, tidak ada sampah, berarti kita juga harus wajib membersihkan kelas itu sendiri. Jadi makanya sekarang tuh kita harus mulai belajar hidup bersih. Untuk siapa hidup bersih tuh? Untuk kita sendiri. Iya, untuk kita sendiri. Sampai sekarang sudah paham belum yang Ibu jelaskan tadi? Paham? Paham. Sudah menyimak belum yang tadi Ibu jelaskan? Sudah menyimak belum? Oke, paham ya semuanya? Kalau paham nanti Ibu akan kasih tugas. Ya? Nah, ada yang mau ditanyakan seputar penjelasan Ibu tadi barusan? Nah, sekarang boleh ditulis ya. Sudah jelaskan kan siapa saja yang terlibat dalam membuat sapu atau sampai sapu itu di tangan kita. Masih ingat enggak? Masih. Nah, silakan dibawa ke depan kalau sudah selesai. Iya. Baik, berarti di sini kenapa kita tidak boleh membiarkan kelas berdebu semuanya sudah paham. Supaya apa tadi? Supaya tidak terkena penyakit. Supaya tidak apa? Tidak sakit paru-parunya, sesak nafas kan? Supaya apa? Tidak batuk pilek. Nah, kemudian yang kedua tadi nih, sebutkan 2 orang yang berjasa agar sapu ada di kelas kita. Siapa tadi orang yang berjasa di sini? Ada 2. Yang pertama tadi ada? Iya, pengrajin. Pengrajin yang disebut dengan produksi dan yang mendistribusi. Berarti di kelas ini sudah memahami apa itu dampak dari kelas yang kotor. Apa itu dampak dari ruang kelas yang berdebu, yang bau, yang penuh sampah. Bukan cuma di dalam kelas, tetapi juga di lingkungan sekolah yang ada di sekitar, di luar kelas kita. Atau yang semuanya masuk ke dalam lingkungan sekolah. Baik, sepertinya untuk penjelasan hari ini sudah selesai. Semuanya sudah paham? Ngerti? Ya, berarti untuk pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu harap kalian bisa menjalankan tugas kalian, kewajiban kalian. Karena itu sudah menjadi tugas kita di dalam lingkungan kelas ini. Nah, di dalam ruangan kelas kita itu semuanya sudah ada aturan.
Sudah ada aturan di sana, sudah ada tanggung jawab di sana, disiplin di sana. Jadi semuanya harus dijalankan. Untuk pagi hari ini, untuk belajarnya sudah selesai, kita akhiri ya. Baik, atas perhatian semua anak-anak, Ibu ucapkan terima kasih. Selamat pagi. Baik.